Halo, salam bahagia ketemu dengan saya, Sari Musdar, host untuk pengembangan diri dengan menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Latar belakang saya adalah manajemen SDM, itu kenapa saya hanya fokus menggunakan PACE untuk mengarahkan klien saya di bidang karir ataupun bisnis. Tapi sebenarnya PACE bisa melihat banyak hal, termasuk bakat, karakter, peluang seseorang, tantangan ataupun keberuntungan per 10 tahun, kesehatan, jodoh, hubungan dengan suami istri, dan banyak hal lainnya. Termasuk bagaimana fungsi seseorang di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kali ini saya mau langsung membahas tentang jodoh ya. Tapi sebelumnya saya mau share pengalaman saya pertama kali tampil di TV. Ini adalah saya. Oke, itu tadi adalah saya. Langsung aja. Jadi itu adalah saya di tahun baru Cina 2001 atau Kerbau Logam. Saya diminta untuk berbicara tentang PACE di 2021 ya. Mungkin saya termasuk orang pertama kali yang disebut PACE coach dan memperkenalkan PACE di TV nasional. Tentunya PACE sudah ada jauh sebelum saya tampil di TV, tapi saya yang bisa dibilang pertama kali ya memperkenalkan PACE. Saya juga tampil di DW TV di Jerman. Kali ini saya langsung aja mau membahas tentang jodoh. Ini karena banyak yang nanya, langsung aja saya sudah sediakan materinya. Oke. Apa prediksi jodoh kamu berdasarkan PACE? Jadi PACE juga bisa memprediksi jodoh kita. Tentunya namanya prediksi bisa dijadikan sebagai peta panduan kita untuk jodoh. Kadang-kadang kita nggak tahu kita ketemu jodoh itu di mana sih, atau dengan cara apa sih, dan kisaran tahun berapa. Ini saya pakai tokoh real ya. Jadi saya tanya di Instagram saya siapa yang mau dianalisa untuk jodohnya, dan ini saya analisa beliau. Jadi untuk PACE itu harus ada tanggal lahir lengkap, termasuk juga jam lahir. Ini adalah natal chart, grafik kelahiran dari, kita sebut saja A, dia adalah perempuan. Dan mungkin nanti untuk materi saya berikutnya saya akan kerjasama dengan orang-orang yang secara voluntarily ya sukarela mau dianalisa satu aspek saja, baik itu mungkin karir, jodoh ataupun usaha yang sesuai dengan elemen masing-masing. Ini bisa kita lihat adalah natal chart, sebut saja A ya. Ini adalah perempuan, day masternya adalah yang water atau rong. Kita lihat di sini dia punya peach blossom. Peach blossom di sini adalah yang untuk karisma. Karismanya itu muncul dari first impression. Jadi pertama kali orang melihat, orang akan tertarik dengan dia. Ini harus dipergunakan. Mungkin bisa memperbaiki gaya bicara, harus lebih percaya diri bahwa dia adalah menarik. Juga dengan penampilan ya, ini harus diperbaiki karena sudah dari sononya default by default sudah menarik dari luar, penampilan luar ya. Ternyata dia juga ada bakat untuk bakat atau ketertarikan dengan spiritualitas ataupun metafisika. Kita lihat di sini untuk kolom jodohnya, relationship adalah Su atau dog ya. Elemennya yang earth. Kita akan bahas selanjutnya. Oke. Untuk peach blossom jodohnya dia juga ternyata kelinci ya. Jadi di sini kita juga bisa lihat dalam pikiran A, dia juga ada keinginan untuk menikah.
Ada orang yang mungkin nggak terlalu pengen menikah, ada yang memang punya keinginan untuk menikah. Dan untuk si A, dia memang ingin sekali menikah. Ya. Cuma mungkin belum bertemu jodoh yang tepat. Oke. Untuk A, day masternya adalah Reng atau Yang Water, termasuk Yang Water kuat, artinya lahir di musim yang tepat. Energi dominannya kayu dan apinya, elemen apinya lebih banyak. Jadi kayak kadang-kadang kemungkinan si A ini suka kelelahan, ya, karena dia harus api itu kan mesti mematikan air mesti mematikan api. Apinya lebih banyak, sedangkan elemen logamnya sedikit. Elemen logam yang memproduksi air lebih sedikit. Terus kayunya juga banyak. Jadi solusi untuk A adalah dia harus lebih fokus dalam hidupnya. Kalau memang pengen untuk jodoh dia harus lebih fokus serius untuk melakukan manifestasi, bisa juga dengan membuat papan visi ataupun manifestasi dengan law of attraction cara lainnya, termasuk juga dengan scripting. Kebetulan A ini inner strength-nya berdasarkan Cimen adalah shift. Jadi dia harus fokus memikirkan hal yang baik-baik. Jadi dalam melakukan prediksi jodoh, saya tidak hanya menggunakan pace, tapi juga menggunakan Cimen. Di sebelah sana untuk jodohnya juga rabbit ya atau kelinci. Tadi saya juga udah bahas ada bakat atau ketertarikan di metafisika atau spiritualitas ya. Jadi asal si A ini mau rutin latihan, mungkin meditasi, memperbaiki ibadah atau hubungannya dengan Tuhan ya, ini sebenarnya jalan hidupnya akan lebih lancar. Kemungkinan bertemu jodoh adalah dari anak buah atau anggota timnya, artinya mungkin usianya lebih muda, atau seseorang yang kenal A dengan sangat baik, ya menerima karakternya yang benar-benar karakter dia asli, bukan pencitraan di kantor atau pencitraan dimanapun itu ya. Kadang-kadang bukannya kita munafik tapi atau hipokrit. Kita itu misalnya saya introvert, aslinya adalah introvert, tapi di luaran untuk saya pernah bekerja sebagai HRD cukup lama, nggak mungkin saya introvert ya. Untuk HRD setiap ada kolega ataupun karyawan yang datang, saya harus menerima dengan baik, seperti itu. Jadi karakter kita di rumah, karakter asli kita mungkin akan berbeda dengan karakter saat di kantor. Kita harus lebih profesional. Jadi si A ini punya dua kemungkinan untuk bertemu jodoh, anak buah atau anggota tim yang lebih muda usianya, atau seseorang yang awalnya adalah sahabat menjadi cinta atau sahabat menjadi calon suami ya. Kemungkinan ciri-cirinya ini adalah su atau dog ya, orang yang lembut dan sederhana dan sangat baik hati. Hidupnya sangat teratur, dia sangat ketat dengan aturan gitu ya. Mungkin agak beda misalnya dengan orang-orang performer yang sebenarnya taat sama aturan untuk hal-hal yang menyangkut dengan keamanan atau HSE ataupun peraturan negara. Tapi untuk gaya hidup mungkin orang performer dia kalau udah punya prinsip akan lebih ke prinsip. Nah kalau ini beda ya. Terus ukuran badannya sedang, nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu pendek, nggak terlalu gemuk atau nggak terlalu kurus ya. Kemungkinan energi pasangannya adalah lebih dominan ya, lebih dominan dari A dan lebih membimbing. Artinya A lebih mudah sebagai mungkin nanti calon istri atau istri, lebih mudah untuk diatur dan lebih mudah untuk nurut dengan pasangannya. Kemungkinan kisaran bertemu jodoh tahun 1999 sampai 2022 ini udah lewat. Mungkin A pernah ketemu ya di kisaran tersebut, tapi mungkin waktu itu A belum terlalu niat untuk menikah ya. Terus ada lagi 2011 sampai 2022. Jadi untuk Mbak A atau A, kalau memang serius pengen nikah, sebaiknya dari sekarang sudah mulai benar-benar fokus ya untuk menarik, kalau bahasa spiritualitasnya attract, not
attract not chase ya. Jadi bukannya kita mengejar, tapi kita menarik. Gimana caranya? Bisa dengan meditasi, manifestasi, berbuat baik, atau kita ngebantu orang-orang yang masih single atau mungkin janda-janda tua yang nggak punya penghasilan cukup untuk kebutuhan hidupnya dan lain-lain. Untuk tahapan dalam hubungan ini saya lihat di pace-nya. Untuk 2021 adalah tahapan kesadaran diri. Tahun ini A harus memutuskan apakah mau single dan menerima kesinggelannya atau mau menikah. Ini harus diputuskan. Berarti ada konsekuensinya. Kalau single ya udah, nggak peduli omongan orang, apa yang ngomongin dia, atau nggak peduli judgement orang, validasi orang, apakah dia bahagia atau enggak, ataukah dia ngenas, itu bodoh amat. Asalkan berani untuk menerima konsekuensi ini, dia bahagia, dia jalani hidupnya dengan baik, ya udah. Tapi kalau dia memutuskan untuk menikah, karena tadi kita lihat di pikirannya memang dia pengen menikah, berarti A harus melakukan konsekuensi untuk memperbaiki diri, memperbaiki vibrasinya, untuk menarik laki-laki yang memang vibrasinya bagus sesuai dengan dia, bukan laki-laki yang hanya untuk memanfaatkan atau hanya iseng saja. Untuk tahun 2022 untuk bisa menikah, A ini harus melakukan pengorbanan ataupun kompromi. Tentunya nggak hanya pihak perempuan yang dalam pernikahan, pihak laki dan perempuan sama-sama melakukan pengorbanan. Misalnya kayak orang mau menikah, mungkin yang perempuan sudah punya karir, kalau dulu waktu masih single gampang untuk nerima untuk disuruh lembur, mungkin nanti lemburnya dikurangi dan lain-lain ya. Tapi memang kebanyakan yang mesti melakukan kompromi lebih banyak adalah pihak perempuan ya. Jadi ini nanti dibicarakan bersama kalau sudah punya pasangan, tentunya untuk kalau sudah serius ke jalur pernikahan. Untuk luck pilar dekade saat ini di usianya sekian sampai sekian adalah tahapan untuk membangun hubungan ya. Di sini harus kalau memang sudah tadi 2001 memutuskan untuk menikah tahun depan misalnya atau tahun 2023 misalnya, harus bisa membuka hati dan menarik lawan jenis yang sesuai, yang vibrasinya sesuai. Jadi nggak hanya asal laki-laki yang tertarik, hanya cuma iseng, hanya cuma flirting ya. Harus bisa melakukan banyak langkah dalam rangka untuk menarik jodoh. Ya. Ini adalah cimennya A. Dia inner strength-nya bagus ya Chief, tapi juga door-nya agak kurang bagus ya Fir. Jadi dia harus juga kalau bisa sih afirmasi selama 30 hari, afirmasi bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah dia hanya menarik kebaikan-kebaikan. Kurang lebih seperti itu, bisa 30 hari sebelum tidur atau saat bangun tidur, bisa meditasi, lalu dilanjutkan dengan afirmasi supaya inner strength-nya ini jauh lebih kuat. Yaitu, kalau A mau menarik atau kelihatan lebih menarik, lebih outstanding di antara orang-orang lainnya karena dia juga karismanya adalah first impression, dia bisa tadi meditasi afirmasi atau manifestasi dengan membelakangi timur laut ya, kurang lebih itu. Dan dari cimet ini kita bisa lihat sebenarnya harapan A atau ekspektasi A saat sudah menikah nanti. Ekspektasi A dalam hubungan atau pernikahan adalah kepercayaan untuk hal-hal rahasia. Artinya walaupun sudah menikah, A pengen masing-masing pihak, masing-masing suaminya juga menghargai privasinya dan dia juga menghargai privasi suaminya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mesti ngomongin ya dari awal dengan suaminya kalau nanti sudah menemukan pasangannya yang tepat. Untuk hal-hal yang sebaiknya dilakukan, ini berdasarkan pace atau cimennya tentunya ya.
sebaiknya untuk memperkuat inner strength-nya, inner strength chief adalah yang paling kuat untuk melakukan menarik manifestasi. Tapi sebelum itu harus membuang pikiran yang negatif. Karena sama aja kalau saat memikirkan negatif, dia juga akan menarik ya. Kalau pikirannya positif, dia juga akan menarik. Jadi dan aktif kekuatan ini akan lebih aktif kalau dia rajin meditasi, terutama untuk 30 hari pertama, kalau bisa 30 hari pertama di sektor timur, karena untuk kelinci ini adalah di sektor timur ya, membelakangi timur laut, karena tadi untuk menarik atau kelihatan lebih menarik atau melakukan bisa juga sih untuk melakukan branding marketing itu di timur laut ya, membelakangi timur laut. Jadi bisa 30 hari meditasi, mungkin 5-10 menit kalau sudah memang relax, sudah benar-benar dalam gelombang theta, bisa melakukan afirmasi bahwa dia hanya menarik hal-hal yang positif dan kekuatannya digunakan untuk menolong orang. Seperti itu. Ini dilakukan selama 30 hari. Terus harus berpikiran dan perasaan positif tentang pasangan, dan juga ini bisa sering-sering melakukan grounding dan fixing supaya pikiran negatifnya nggak ada gitu, minimal paling nggak diminimalkan ya kayak gitu. Bisa menaruh bunga warna pink, orange, ungu ataupun merah, serta kristal rose quartz yang bentuknya seperti telur ini, 2 sepasang semuanya, foto orang tua atau pasangan yang pernikahannya langgeng dan bisa dibilang sukses ataupun mesra. Bisa juga menaruh mandarin duck ya, bebek mandarin itu untuk hiasan, ataupun loro blonyo di sektor timur. Bunganya harus bunga hidup dan dijaga, jangan sampai layu. Mungkin bisa naruh 7 hari berturut-turut, lalu nanti naruh lagi 7 hari berturut-turut. Juga bisa melakukan meditasi atau manifestasi untuk pasangan hidupnya di sektor timur. Mungkin bisa juga melakukan scripting. Dia harus menggambarkan secara spesifik pasangannya seperti apa, dan kira-kira pasangannya mengharapkan dia seperti apa, dan dia harus mulai memperbaiki diri seperti pasangan ideal dari pasangannya. Dan bisa juga berdoa untuk supaya Tuhan ataupun Allah mengubah vibrasinya, menaikkan vibrasinya sama dengan pasangannya. Seperti itu. Jadi kita zaman sekarang orang untuk pernikahan tuh kayaknya agak susah ya. Kadang sering ada yang selingkuh, ada yang cerai. Mungkin jauh lebih baik kalau kita menarik pasangan bukan hanya dari kelihatan oke, dari penampilan, sering dipuja-puja di media sosial, terutama misalnya di Instagram, tapi ternyata kelakuannya zero. Karena kalau kita mau menikah, tentunya kita mau pasangan yang kita nyaman ya 24 jam, dan paling enak kayaknya memang kalau menurut mental spiritual saya, kalau energinya sama dengan pasangan ya. Sehingga walaupun nanti kita badannya udah berubah, agak gemuk, mukanya sudah agak keriput, pasangan mencintai kita karena mencintai jiwa kita. Itu kata mentor spiritual saya yang sudah menikah puluhan tahun. Dan berikutnya adalah untuk single, ini untuk semuanya. Single itu sebaiknya tidur di kamar yang terang. Ini adalah luck pilar dari A. Sebenarnya dia ada kesempatan untuk menikah ya di tadi 2011 ya, 2011 sampai 2004 tadi saya lupa. 1999 sampai 2002 ya. Saya lupa. Oke. 99 sampai 2022, 2011 sampai 2022 ya, ini adalah kesempatannya untuk bisa menikah. Artinya adalah alam semesta lebih mendukung untuk bertemu dengan jodoh ya. Di sini kita lihat ada keinginan, sebenarnya ada peluang untuk menikah ini di era dekade 19 sampai 28, ya, lebih tepatnya kemungkinan ya
Yang ada Peach Blossom-nya adalah 1999 sampai 2022. Lalu di sini juga ada lagi tahun 2011 sampai 2022 ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai 2023, sorry. Sebenarnya yang benar 2023 ya. Jadi saya koreksi 2011 sampai 2023 untuk Mbak A. Kalau mau lebih fokus berusaha lagi dalam menarik pasangan yang sesuai adalah saatnya adalah tahun ini. Tahun ini harus menentukan dengan kesadaran diri apa yang akan dituju, apakah menikah atau single. Kalau menikah, dan kayaknya sih lebih baik menikah karena dia itu lebih pengen menikah ya. Dari segi pikirannya lebih ingin menikah. Jadi A harus menentukan keputusan dari sekarang. Kalau ingin menikah berarti harus berubah dari sekarang. Saatnya adalah masih ada waktu 2011 sampai 2023. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Saya Sari Musdar. Saya punya akun media sosial. IG saya adalah Sari Musdar. YouTube saya adalah M4 Stories, seperti yang ditulis di atas ini. Terus juga ada Telegram, Pace Wisari. Kadang-kadang saya membagikan prediksi energi harian berdasarkan date selection atau Tongsu, Chinese Almanac. Podcast saya adalah Sari Musdar, bisa didengarkan di Spotify juga, bisa didengarkan di Anchor. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Dan untuk Mbak A, semoga ini bermanfaat dan bisa lebih menyemangati dirinya untuk mengubah vibrasi energinya untuk menarik jodoh yang sesuai. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk Mbak A. Dan saya akan kemungkinan ya untuk konten YouTube saya, setiap minggu saya akan share materi yang kurang lebih sama seperti ini. Saya butuh orang yang untuk sukarela mau dianalisa secara gratis, ya biasanya bayar saya. Tapi ini saling kerjasama ya, kolaborasi, dan jangan takut karena rahasia nama dan tanggal lahir tidak saya ungkapkan di sini, menjaga privasi ya tentunya. Itu saja dari saya, dari Pace Wisari. Bagaimana Pace bisa membantu sebagai peta yang memandu hidup kita untuk mengambil strategi yang tepat. I am Sari Musdar from Pace Wisari, sending love and light.